Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada hari ini. Salawat berserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang terhormat Ibu Dr. Rifma MPD, yang kami hormati Kakak Ranti Meizatri, dan rekan-rekan yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai administrasi dan supervisi pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama, saya sendiri Rahayu Prastika. Yang kedua, rekan saya Rahtu Dila Romita. Yang ketiga, rekan saya Umi Halfiani. Materi dari administrasi ketatausahaan ini memiliki topik-topik pembahasan yaitu konsep administrasi ketatausahaan sekolah, proses tata persuratan, proses tata ruang kantor atau sekolah, keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu konsep administrasi ketatausahaan sekolah. Ditinjau dari asal katanya, tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi menurut arti kata, tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Secara umum, administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Pekerjaan tata usaha meliputi rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama. Menurut De Liangji, pada tahun 2000, administrasi ketatausahaan yaitu segenap proses kegiatan yang dimulai dari menghimpun, menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Sehingga menurut De Liangji ada 6 fungsi tata usaha, yaitu yang pertama menghimpun, yaitu kegiatan mencari atau mengusahakan tersedianya keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap untuk dipergunakan bila diperlukan. Yang kedua, mencatat, yaitu kegiatan membubuhkan dengan berbagai peralatan alat tulis tentang keterangan-keterangan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga, mengolah, yaitu kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan bentuk yang lebih berguna. Yang keempat, menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Dan yang kelima, mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak ke pihak yang lain. Yang keenam, menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat yang aman. Keenam kegiatan ini tidaklah merupakan suatu urutan waktu, tetapi dapat berlangsung berdiri sendiri atau dalam suatu rangkaian mulai dari aktivitas manapun. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahtu Dila Romita. Kepada Rahtu, kami persilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Rahtudi Larmita dengan NIM 21029037, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang proses tata persuratan. Nah, proses administrasi ketatausahaan mencakup dua, yaitu yang pertama administrasi persuratan, dan yang kedua administrasi kearsipan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu administrasi persuratan. Tata cara persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 091 Undang-Undang 1995 tanggal 25 April 1995 tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Kemendikbud nomor 91 Undang-Undang 1995, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Nah, secara sederhana surat adalah setiap tulisan yang berisi pernyataan dari penulisnya dan dibuat dengan tujuan penyampaian informasi kepada pihak lain. Dari pengertian surat tersebut dapat dikatakan bahwa surat termasuk alat komunikasi tertulis. Nah, dalam organisasi, surat merupakan salah satu alat komunikasi administrasi antara sesama pegawai atau pejabat baik secara intern maupun dengan pihak ekstern. Administrasi persuratan ini meliputi 6. Yang pertama yaitu jenis surat. Nah, jenis surat ini dibedakan atas 14 jenis. Yang pertama surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, dan berita acara. Administrasi persuratan yang kedua yaitu sifat dan derajat surat. Nah, ini dibedakan atas surat sangat rahasia, surat rahasia, surat terbatas, dan surat biasa. Nah, yang ketiga yaitu pencantuman alamat surat dan kode surat. Pencantuman alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. Sedangkan kode surat terdiri dari kode jabatan, kode unit, dan kode perihal. Selanjutnya yaitu pemakaian singkatan. Nah, singkatan penggunaan dan penulisannya dalam penandatanganan surat adalah ATTN atau atas nama yang dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat penguasaan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya. Nah, selanjutnya yaitu cap jabatan dan cap dinas. Apa itu cap jabatan? Cap jabatan merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu. Sedangkan cap dinas yaitu cap atau stempel yang dipergunakan oleh setiap pejabat. Yang terakhir yaitu prosedur pengurusan surat. Terdiri dari penerima surat, pengirim surat, pencatat surat, pengarah surat, dan pengolah surat. Next. Nah, selanjutnya yaitu proses penanganan surat menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 1997 melalui tahap-tahap sebagai berikut. Nah, yang pertama tahapannya yaitu penyortiran surat berdasarkan surat penting, surat dinas pemerintahan, surat dinas perusahaan, atau surat dinas perorangan. Setelah kita menyortir, dilakukan pembukaan sampul dan pengeluaran dari dalam sampul. Nah, selanjutnya kita meneliti surat dan melakukan pembacaan surat dan pemberian kartu disposisi. Selanjutnya yaitu penyampaian surat atau intern. Kita memberikannya kepada perusahaannya. Nah, selanjutnya pencatatan surat menggunakan kartu kendali atau kartu disposisi tadi, atau buku agenda dan buku pembantu agenda. Nah, langkah yang terakhir yaitu penyimpanan surat baik arsip aktif maupun inaktif. Next.
Pengelolaan surat yang masuk dapat digolongkan menurut penggolongan jenis surat. Nah, untuk lebih mudahnya dapat dilakukan secara sederhana, yaitu menjadi 3 golongan. Yang pertama, surat penting. Apa itu surat penting? Nah, surat penting adalah semua surat yang mengemukakan masalah-masalah pokok yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung terhadap berhasil tidaknya pencapaian organisasi. Yang kedua yaitu surat rahasia dan pribadi. Surat rahasia ini dalam pemrosesannya dilakukan dalam keadaan tertutup sampai kepada alamat. Nah, surat rahasia ini tidak boleh kita buka sebelum dibuka oleh penerima surat. Surat ini harus disampaikan kepada pimpinan dalam keadaan tertutup. Yang selanjutnya itu surat pribadi. Surat pribadi ialah jika surat tersebut di sampulnya tercantum nama-nama dari pribadi. Nah, yang ketiga itu surat biasa. Apa itu surat biasa? Surat biasa yaitu surat yang tidak tergolong penting dan juga bukan rahasia. Juga bukan surat pribadi. Saat ini kegunaannya relatif singkat dan tidak perlu disimpan. Next. Penataan surat dinas mengarah ke penyimpanan dan merupakan kegiatan lanjutan setelah surat tersebut diselesaikan oleh satuan kerja pengarah. Nah, penataan berkas surat dinas meliputi sistem penataan berkas dan penyusunan penyimpanan dan pedoman penyusunan berkas surat. Nah, pada sistem penataan berkas dapat dibedakan menurut fungsinya, yaitu arsip dinamis yang terdiri dari arsip aktif, arsip semi-aktif, dan inaktif. Dan yang kedua, menurut fungsi penataan berkas selanjutnya itu arsip statis, yaitu berkas yang tidak dipergunakan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan pada umumnya atau dalam penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan. Penataan berkas yang kedua yaitu penyusunan dan penyimpanan. Dalam melakukan penyimpanan dilakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama pemberian realize mark atau pembelian merek. Yang kedua itu pemberian coding. Yang ketiga penggolongan dan yang keempat penyimpanan. Next, penataan surat yang ketiga yaitu pedoman penyusunan berkas surat. Tahap-tahapnya yaitu yang pertama pedoman penilaian berkas surat. Yang kedua masa berlakunya arsip. Dan yang ketiga, proses penghapusan berkas surat. Next. Nah, administrasi yang kedua yaitu administrasi kearsipan. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Kegiatan pengelolaan arsip terdiri dari azas, penataan arsip, sistem penataan arsip, prosedur penataan arsip. Nah, mari kita bahas satu persatu. Next. Yang pertama itu azas penataan arsip. Azasnya yaitu azas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi analah azas penataan arsip yang dipusatkan pada satu unit. Sedangkan desentralisasi adalah azas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi. Dan gabungan adalah gabungan antara azas sentralisasi dan azas desentralisasi. Yang kedua itu sistem penataan arsip. Ini dibedakan berdasarkan masalah, berdasarkan abjad, berdasarkan tanggal, berdasarkan nomor, dan berdasarkan wilayah. Kegiatan pengelolaan arsip berikutnya yaitu prosedur penataan arsip. Yaitu prosedurnya kita yang pertama meneliti arsip yang akan disimpan, selanjutnya kita kelompokkan arsip tersebut, lalu meneliti kesesuaian lampiran, dan mengklasifikasikan arsip tersebut, lalu mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Nah, yang terakhir kita menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Nah, sekian pembacaan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
terima kasih kepada Ratu Dila Romita. Penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulmi Halfiani. Kepada Ulmi dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi yang ketiga. Pertama, perkenalkan, nama saya Ulmi Halfiani dengan NIM 21003243. Materi yang nomor 3, proses tataan uang konter atau sekolah. Berasal dari bahasa Inggris yaitu official logout atau sering disebut juga logout. Menurut Nuraida 2008 nomor 142 menyatakan tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kantor serta penyusunan alat-alat perobatan kantor pada luas lantai dan ruang kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pekerjaan. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabatan atau mesin dan sebagai di dalam ruang yang tersedia. Next. Ada azas-azas pokok tata ruang kantor. Yang pertama, azas jarak terpendek. Yang kedua, azas rangkaian kerja. Yang ketiga, azas penggunaan segenap ruang. Yang keempat, azas perubahan penyusunan tempat kerja. Yang pertama, azas jarak pendek. Azas jarak pendek adalah meneta letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan yang lebih tepat. Yang kedua, azas rangkaian kerja. Azas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak memuatkan berseliweran pegawai lainnya. Karena pengaturannya yang sudah runtut atau teratur. Yang ketiga, azas penggunaan segenap ruang adalah tidak ada ruang atau luas yang tidak dimanfaatkan. Yang keempat, azas perubahan susunan tempat kerja. Azas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan tepat. Next. Tata ruang kantor secara garis besar menurut para ahli yaitu ada terbagi 4. Yang pertama, tata ruang kantor tertutup atau private office, yaitu tata ruang kantor dengan menetapkan ruang kantor yang dipisahkan dibagi ke dalam ruang-ruang kerja atau ruangan yang dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Yang kedua, konsep tata ruang kantor terbuka atau open plan office, yaitu tata ruang kantor dengan ruangan yang terbesar dan ditempati oleh pegawai tanpa dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Yang ketiga, konsep tata ruang kantor berpanorama atau landscape office, yaitu tata ruang kantor yang dihiasi dengan dekorasi taman. Yang keempat, tata ruang kantor bersekat atau terpisah atau regular office, yaitu tata ruang kantor yang diberikan sekat-sekat dengan ukuran yang bervariasi untuk suatu bidang, bagian atau seksi atau beberapa pegawai dengan ruang terpisah. Next. Menurut Gio 2017 nomor 212 menyatakan bahwa 4 hal penting yang harus diperhatikan dalam menata ruang perkantoran. Ada terbagi 4, yaitu cahaya, kedua warna, yang ketiga udara, keempat suara. Yang pertama cahaya. Menurut Nuraida 2008 nomor 155 bahwa cahaya atau penerangan merupakan faktor penting untuk
meningkatkan definisi kerja pegawai karena mempengaruhi kesehatan pegawai, keselamatan, serta kelancaran pekerja. Ada beberapa tipe cahaya. Yang pertama, cahaya langsung. Kedua, cahaya setengah langsung. Yang ketiga, setengah tak langsung. Keempat, cahaya tak langsung. Kedua, warna. Menurut Michelle Chen adalah Sukoko 2007 nomor 214 berpendapat bahwa meskipun sebagian besar pegawai sadar akan dampak fisik warna, namun banyak yang tidak sadar akan dampak psikologisnya baik positif maupun negatif pada produktivitas, kelelahan, moral tingkah laku dengan ketegangan. Yang ketiga, udara. Suhu udara di dalam ruangan juga diperhatikan. Suhu udara yang sesuai akan menaikkan produktivitas, kualitas kerja meningkat, memperbaiki suasana kerja dan kesehatan, serta menimbulkan kesan yang baik bagi para tamu yang datang. Yang keempat, suara. Suara dapat mempengaruhi efisien kerja, terutama pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, karena suara yang bising dapat mengganggu dalam pekerjaan dan mempengaruhi pada kesehatan pegawai. Next. Ada prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yang pertama, pekerjaan yang harus mengalir terus-menerus sedangkan sedapat mungkin dalam garis lurus. Kedua, bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu berpergian. Yang ketiga, aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Yang keempat, menyatakan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Yang kelima, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Next. Baiklah, hanya itu saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Umi Hafiani. Selanjutnya materi yang keempat atau materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Dalam ruang lingkup administrasi atau ketatausahaan sekolah, itu peranan guru amat penting seperti penetapan, kebijakan, dan melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana sekolah, personalia sekolah, keuangan dan hubungan sekolah. Guru harus memberikan sumbangan baik tenaga maupun pikiran. Administrasi sekolah terutama yang berkaitan dengan ketatausahaan adalah pekerjaan yang bersifat kolaboratif, artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama dan bukan bersifat individual. Oleh karena itu, semua personel sekolah terutama guru harus ikut terlibat. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam ketatausahaan di sekolahnya, di antaranya yang pertama, pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa per kelas, per semester, dan yang mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Dengan pencatatan inilah, maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam bekerja sama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Dan yang terpenting adalah data tentang prestasi muridnya. Untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran dengan segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Yang kedua, pencatatan tentang guru.
Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama PNS, yang sangat berguna untuk pembinaan guru itu selanjutnya. Pada gilirannya nanti, semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pendidikannya. Data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Baiklah, itulah penjelasan materi administrasi ketatausahaan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Saya mohon maaf atas kesalahan kata dari saya maupun rekan-rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.